kita masuk ke dalam struktur pasar. Struktur pasar, tentunya kalau kita berpikir tentang struktur itu apa ya? Struktur di sini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam pasar. Tentunya kalau kita lihat tentang pasar, kita akan menjumpai apa ya? Ayo, masih ingat? Tentunya kita akan melihat bagaimana produsennya, bagaimana dengan konsumennya, lalu kemudian barang atau produk apa yang diperjualbelikan, dan itu tentunya masuk ke dalam struktur pasar. Dari segi struktur pasar dibagi menjadi dua, ya harus kalian ketahui dua struktur pasar itu apa aja. Yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna. Dikatakan pasar persaingan sempurna karena semua komponen itu balance dan memang ada dan seimbang. Contohnya ya, di dalam pasar persaingan sempurna itu pembelinya sama ya, pembelinya banyak, penjualnya juga banyak. Lalu kemudian produk yang diperjualbelikan pun sama. Jadi kalau kita misalnya ke pedagang A, ke pedagang B, ke pedagang C, itu harganya juga hampir sama. Karena apa? Di pasar ini para produsen itu adalah sebagai price setter, di mana semua harga itu sama di dalam pasar ini, dan juga untuk produsen bisa keluar masuk pasar ya tanpa ada hambatan. Kemudian di sini juga memang bersaing sempurna ya. Contohnya apa ya di pasar persaingan sempurna? Contohnya itu adalah adanya produk seperti produk pertanian ya. Contoh misalnya beras, kemudian sayur mayur ya, cabai, tomat. Nah itu kan harganya sama ya. Nah kemudian ada lagi yaitu di dalam struktur pasar adalah pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa dikatakan pasar persaingan tidak sempurna? Mungkin karena tidak sempurna ya. Nah, dikatakan tidak sempurna karena pembeli dan penjual ini mengalami perbedaan komposisinya gitu ya, berat sebelah ya. Di mana pasar persaingan tidak sempurna di sini bisa saja pembelinya hanya satu atau pembelinya beberapa, sedangkan penjualnya banyak gitu ya, atau kebalikannya, penjualnya hanya satu tapi pembelinya banyak. Nah untuk struktur pasar-pasar persaingan tidak sempurna itu dikategorikan kita lihat dari sudut pandang permintaan dan juga penawaran. Dari segi penawaran, struktur pasar dibedakan menjadi sebagai berikut. Ada pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, dan ada pasar monopolistik. Itu adalah jenis-jenis pasar jika kita melihat dari segi penawaran. Kemudian dari segi permintaan, tentunya kalian masih ingat ya materi tentang permintaan dan penawaran. Dari segi permintaan berarti dari sisi konsumen, pinter, dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen di sini pasar itu sendiri dilihat dari segi struktur pasar persaingan tidak sempurna. Ada pasar monopsoni, lalu kemudian oligopsoni, pasar duopsoni, dan 3 poin ini dilihat dari si pembelinya. Pembeli di sini dia bukan hanya pembeli hanya satu, dia menguasai untuk dikonsumsi pribadi. Nah, pembeli di sini maksudnya dia sebagai pembeli tapi digunakan untuk sebagai distributor atau sebagai penjual kembali. Ya, di mana pasar monopsoni itu adalah hanya ada satu pembeli dan penjualnya banyak. Dan untuk oligopsoni beberapa pembeli dan penjualnya banyak. Lalu kemudian duopsoni di sini artinya dua pembeli dan penjualnya banyak. Begitu juga dengan monopoli, oligopoli, duopoli. Dikatakan tidak sempurna karena komponennya yang tidak seimbang antara pembeli dan penjual. Begitu juga dengan strukturnya dari sisi komponen produknya. Ada yang homogen, ada yang heterogen.
Berikut adalah contoh-contoh dari struktur pasar persaingan tidak sempurna. Contohnya, contoh dari pasar monopoli, contoh dari pasar oligopoli, contoh dari pasar duopoli, contoh dari pasar monopolistik. Berikutnya dari sisi permintaan, contoh dari pasar monopsoni, contoh dari pasar duopsoni, contoh dari pasar oligopsoni. Baik, setelah ini kalian sudah mengenalkan tentang struktur-struktur pasar. Struktur pasar ada dua ya, diingat. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Tentunya pasar ini melingkupi dari seluruh banyak sekali perusahaan-perusahaan, banyak sekali, dan tentunya berhubungan dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup tentunya memenuhi kebutuhan kita, pastinya harus ada pengorbanan yang kita keluarkan, dan ini berkaitan di materi ini. Dan untuk itu, Ibu harap setelah kalian memahami materi ini, kalian berbentuklah kelompok, kemudian kalian pecahkan suatu masalah di dalam materi struktur pasar. Tugasnya adalah sebagai berikut. Setelah itu, kalian kirim hasil diskusi kelompoknya di GCR, dan jangan lupa kita akan presentasikan di pertemuan hari ini. Baik, untuk itu Ibu harap di pertemuan materi tentang struktur pasar, di mana ini adalah pertemuan kita terakhir ya, di KD 3.4 atau pada saat di materi tentang pasar, karena ini materi terakhir, Ibu harap kalian kuasai materi seluruhnya. Dan untuk minggu depan kita akan review ulang lagi materi seluruhnya tentang pasar, sehingga kalian yang tidak tahu nih, aduh saya tidak ikut daring, atau kalian ada keluhan pada saat kuota habis dan lain sebagainya, kita akan review lagi, kita flashback lagi materi kita tentang pasar sebelum kalian akan mengikuti tentang penilaian harian seputar pasar. Untuk itu Ibu harapkan dan tentunya tidak bosan-bosan Ibu ingatkan kalian untuk menguasai dan mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap stay at home. Oke, tetap kita berdoalah supaya semoga wabah ini bisa berakhir, semuanya bisa kembali normal, dan bisa kita lakukan aktivitas seperti biasanya. Kita bisa tatap muka di kelas dan di sekolah kita tercinta SMA ya di K5. Oke anak-anakku, kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat pagi semuanya, bye bye.